Satu. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh, karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab, buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaidah. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadatsatul Arab, mereka bilang la wawa. Orang Arab itu kalau bilang wawa itu enggak marem kalau tidak dimuqaddimai la wawa. Sehingga la difonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sebagai pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang rapo terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang enggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk cah lanang elek agak sunat karena nolong merubah. Agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip bapaknya. Nah, itu masalah kan enggak. Itu kalau menurut di fikih itu logika, tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan az-zamin orang yang lumpuh atau as-syekh. As-syekh sing ma'rad sing la yurja bur'uhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau syekh orang tua yang enggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap enggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buang la. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf la tafta'u tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, "Sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu ingat Yusuf." Tawahi tafta'u la tafta'u artinya ada membuang la di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang kayak wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. La yutiqunahu. Ada lagi contoh yang mesti membuang lah. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fikul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ini mruun halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai seterusnya terus ditutup apa? Yubayyinu wallahu lakum an tadillu. Coba maknani tampallah. Oh, sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di-X semua. Coba kalau maknanya tambah lah. Yubayyinu nerangaken sapa Allah. Allah memberi penjelasan antandilu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'alah enggak mungkin kamu maknanya tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun tidak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembuk. An sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la. La ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalalain.
pasti maknanya musma'aleh membuang la. Nah, kalau ada yang tidak membuang la, pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini, kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah. Saya tuh alfiyah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya butuh paham. Kamu milih mana buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya misalnya gitu. Nah makanya ulama daripada buang la itu gak pati lughatun ma'rufah, gak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karahiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karohiyah dibuang. Nah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana coba? Wong kowe ram lagi saiki kok milih. Tapi tetap kita tahu, nggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaitun nafsuhu apa? Ja'a zaitun nafsuhu atau ja'a zaitun ainuru. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, enggak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini. Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan. Bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaidin atau katibu zaidin atau tilmizu zaidin. Sampai butuh taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof, sehingga orang Arab kalau ingin memastikan Zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a zaitun nafsuhu. Karena kalau zaitun saja bisa artinya katibu zaidin atau gulamu zaidin. Berarti buang mudhof populer enggak? Populer sekali sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wasa rabi keluarga Ki Astad. Baru tanya, keluarga yang mana? Ponaknya apa cucunya? Enggak, candalem enggak. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu, ya cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita tidak membuang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid? Wajah rabbuka wal malaku soffan. Coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa rabbuka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko soffan hale baris-baris. Dadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid seperti itu? Kriminal kan karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi. Hal yang zuruna illa satruse illa ayatiyahumu wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudhof. Berarti kan ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat Allah baris di depan sebagai pimpinan garis, terus malaikat di wong ayat terus dalile qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku. Iku salah maknane tak goblok wonge kan gitu mesti orang itu. Sehingga mau ndak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yakhullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul hawadits. Nah, kalau Mahat Ali mau mengkaji fikih itu juga harus mengkaji lughat. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, Lubul Usul, Jamul Jawami. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna, ya Mbak. Nah orang kebangetan berarti khatam aja. Karena nggak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lughat, karena ilmu itu didapatkan dari Quran dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil
alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabi mubin. Jadi hadal Quran alisanul arabi. Kamu enggak tahu lughat enggak bisa. Makanya pernah ada khotib amatir, ya tentu khotib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK atau tak penjara lah. Bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khotib amatir mendalil ketika khutbah. Yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib pesenan karena nggak tahu lah pokoknya. Atau ya baru habis dimari istri jadi goblok. Karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Itu sudah jelas. Itu kata Pak Said itu. Mbok kiai pinter kaya apa, profesor pinter kaya apa. Ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyhur ya. Ini ada ponaknya ya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam pas mau ke kampus dibentak istrinya. Itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan mau dibentak sudah tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu rezekinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul memang. Itu istrinya kan marah-marah. Ya, karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya santrinya tuh dengar. Yus kono anakmu pakani kitab. Maksudnya itu. Wong wayahe blonjo kok tetep ngaji gitu. Akhirnya terus kiainya bilang, "Wis ngaji ning pondok, ngaji ning pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal. Itu awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'ah kalau ngaji di pondok saja. Ya, karena itu tegangannya lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa enggak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 6:30 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ya. Ada yang berani? Terus nggak ada masalah? Apa ada masalah disembunyikan? Banyak pasti banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal enggak? Nah, itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khotib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakahah itu hanya muta'addi 5 fulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakahah itu muta'addi 5 fulin wahid. Yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri alfiyah, saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahatali itu apa? Kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya ada tahu. Al-ali fi takhayyur au fil apa ada tahu. Alinya kan kalau dalam ilmu balaghah kalau makmul dibuang itu umum, jadi nggak jelas al-alifi apa kan nggak jelas, karena makmulnya dibuang. Jadi ini bukan saya nggak jelas, memang secara ilmu balaghah gitu. Kalau makmul dibuang itu umum. Jadi harusnya sampean tanya, Pak ini ali apanya Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan, jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzan sama santri yang kalau pereinan itu tidak pulang. Itu Mbah Mun anyaran kiai itu dipuji, wong pereinan kok tidak pulang, berarti capek.